Bapak Ibu, kita sama-sama nyanyikan satu pujian yang mengatakan, Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagiku. Kita nyanyikan pujian ini dengan segala kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Bersama kita bangkit berdiri. Haleluya. Oh Yesus. Tuhan Engkau ajaib bagiku, Tak ada yang tak mungkin bagimu. Yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Amin. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kau saksikan, Semua yang kau saksikan, perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. sungguh ku percaya, Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. sungguh ku percaya, Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Haleluya. Oh. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sungguh sangat baik di dalam hidup kita, yang selalu menjaga kita, yang selalu menolong kehidupan kita. Tuhan sudah menyembuhkan kita dari segala kuasa penyakit. Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, haleluya. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, Sungguh ku percaya, sama-sama kita angkat tangan kanan kita kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Haleluya. dalam hidupku. Haleluya. Sembuhkan sakitku, Haleluya. pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku.
Tuhan, Engkau sembuhkan dengan kuasa darah. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau tolong hidup kami ini Tuhan. Kami Tuhan tidak berdaya Tuhan. Tanpa pertolongan-Mu dari surga Tuhan. Mujizat-Mu Tuhan selalu nyata di dalam hidup kami Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan selalu memberikan kami kemenangan, kekuatan untuk dapat menjalani hidup kami Tuhan. Hidup kami ini Tuhan, kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi pada diri kami Tuhan. Tetapi kami hanya berserah kepada-Mu Tuhan. Kami hanya memohon belas kasih sayang-Mu Tuhan kepada kami Tuhan. Engkau pimpin kami Tuhan. Engkau urapi kami dengan urapan kuasa-Mu dari surga ya Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat bersyukur Tuhan. Engkau masih boleh ada bersama dengan kami saat pagi ini Tuhan. Ini adalah ungkapan rasa syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kami hanya bawa hidup kami ini Tuhan kepada-Mu Tuhan. Engkau tolong hidup kami senantiasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan dalam ibadah kami ini Tuhan, kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tanpa tangan Tuhan, tanpa topangan-Mu Tuhan, kami tidak dapat melayani Tuhan. Ini karena semua karena kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan Tuhan kami juga berdoa Tuhan buat ibadah kami ini Tuhan. Tuhan selalu Tuhan campur tangan Tuhan. Baik hamba-Mu ya Tuhan yang mau memimpin puji-pujian. Hamba-Mu ini adalah manusia biasa, tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu Tuhan. Tanpa uluran tangan-Mu ya Tuhan, tanpa urapan kuasa Roh Kudus-Mu dari surga. Bahkan Tuhan Yesus pemain musik, singer Tuhan, bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan, Engkau urapi kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu dari surga. Bahkan pemberitaan firman-Mu sebentar Tuhan. Tuhan ambil alih semuanya pelayanan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan jika kami mau datang beribadah kepada-Mu Tuhan, kuasa setan, kuasa iblis yang tidak tinggal diam Tuhan untuk mau mengganggu kami Tuhan, untuk mau mengganggu pemikiran kami Tuhan, untuk mau mengganggu apapun yang akan terjadi pada diri kami Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus, kami mau bersatu hati untuk mau memanggil kuasa nama-Mu dari surga, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan otoritas Allah boleh hadir di dalam kehidupan kami, boleh hadir di dalam setiap sidang jemaat-Mu yang hadir Tuhan. Biarlah urapan Allah boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Bahkan bangku-bangku yang kosong Tuhan, Engkau isi dengan malaikat-Mu dari surga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan yang masih dalam tengah perjalanan, cepatkan langkah mereka, boleh tiba dengan segala baik di tempat ini Tuhan, untuk boleh kami sama-sama bersekutu memuji Engkau punya nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau mulaikan ibadah kami ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik, sekali lagi saya ucapkan shalom dan selamat pagi dan selamat kita untuk mau beribadah kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian yang mengatakan, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Haleluya. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak bersujud ke arah Bait-Mu yang kudus. Aku hendak bermazmur. Aku hendak bermazmur karena setiamu kepadaku. Aku
selalu bernyanyi. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tangan-Mu yang ajaib, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur Sebab kasih setiamu Tuhan. sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Aku hendak bersyukur. Haleluya. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Amin. Haleluya. Aku hendak bersujud ke arah baik-Mu yang kudus. Aku hendak bermazmur. Aku hendak bermazmur karena setia-Mu kepadaku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tangan-Mu yang ajaib, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Sebab kasih setiamu Sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Sebab kasih setiamu Sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Baik, pujian ini mengatakan kasih setia Tuhan yang selalu kita alami di dalam sepanjang kehidupan kita. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Baik, kita ulangi rap pujian ini dan remaja mempersiapkan diri untuk tampil ke depan menaikkan pujiannya kepada Tuhan. Sebab kasih setiamu Tuhan. Remaja, Sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya, remaja, dan ku bersyukur. Sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur.
Baik, pujian anak-anak kita supaya kita tetap doakan supaya tetap giat melayani Tuhan di dalam kehidupannya. Baik, puji Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian yang penuh sukacita. Sama-sama kita akan bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Pujian yang mengatakan sekarang telah tiba pembebasan. Biarlah kalau kita mengalami penyakit apapun yang kita alami, kita akan bebas untuk mau memuji Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Kuasanya dihancurkan oleh darah.
kasih, persilakan duduk. Waktu dan kesempatan ini saya berikan kepada Sangkor Umum untuk menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita ulangi pujian ini, oleh darah anak domba. Refnya. Oleh kesaksian kita, ditinggalkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak domba.
Baik, puji Tuhan. Kita akan masih mau memuji Tuhan. Satu lagi pujian yang penuh sukacita. Pujian ini sungguh sangat luar biasa kita alami dalam hidup kita. Pujiannya mengatakan, sungguh alangkah indahnya, sungguh alangkah baiknya. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Lebih bagus kita berdiri nyanyikan pujian ini. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Hujan juga jatuh seperti embun di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Sebab di sana agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti embun di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Sebab di sana agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Di kepalamu takutkan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Sebab ke sana agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Terima kasih. Silakan duduk. Puji Tuhan. Waktunya kita akan mau memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Kita ulangi pujian ini dari atas. Korban pekerjaan Tuhan dijalankan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya. Sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya,
Tuhan selalu dilimpahkan bagi kita semua. Puji Tuhan. Saatnya kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mau diisi oleh firman Tuhan yang menjadi kebutuhan utama di dalam ibadah kita. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian yang mengatakan apapun yang terjadi di dalam hidupku ini. Haleluya. Bersama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. kita nyanyikan pujian ini dengan lembut. Kita nyanyikan pujian ini dengan lembut. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau yang berfirman, Kau berfirman pekerjaan selalu kuasa serahkan kepada-Mu. sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman Dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu.
Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya Engkau Yesus yang sanggup memberikan kami kesembuhan baik secara jasmani maupun secara rohani. Bahkan Tuhan sanggup memberikan kami kekuatan menghadapi dunia ini, menghadapi berbagai-bagai tantangan, menghadapi berbagai pergumulan. Juga saat ini, oh Tuhan, haleluya, kami tahu bahwa situasi dunia yang tidak menentu, begitu banyak jenis penyakit yang muncul, dan oh Tuhan menyentuh daging kami, baik anak-anak kami yang sedang sakit Tuhan. Haleluya. Janji-Mu akan digenapi dan Tuhan akan memberikan kami kemenangan, baik yang sedang dirawat di rumah sakit maupun oh Tuhan yang sedang berobat luar. Tetapi oh Tuhan, kami menanti janji-Mu. Engkau berfirman dan menyelamatkan kami. Engkau berfirman dan menyembuhkan kami. Engkau berfirman dan membuat kami tetap bersukacita. Tuhan, sampai saat ini kami boleh mempersiapkan hati kami dalam mendengarkan firman-Mu. Roh Tuhan turun atas kami, memberikan kami kebebasan untuk dapat dan tetap tekun dan setia melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus kami akan mendengarkan firman-Mu. Amin. Minta maaf untuk hari ini, saya izin duduk saudara. Hari ini kita boleh bersama-sama mempersembahkan hati kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Lanjutan dari firman Tuhan yang sudah kita terima dalam beberapa minggu ini. Kita sudah berada di bulan Maret dan tidak lama lagi kita merayakan Paskah, saudara. Dan tentu akan begitu sampai nanti habis tahun lagi, ya. Ada sesuatu yang perlu kita bawa pulang hari ini. Kita sudah menyelesaikan tentang kesetiaan melayani. Sekarang kita ingin membahas tentang penebusan. Tanda selamat adalah tanda ditebus. Penebusan ini, saudara, berlaku bagi bangsa buangan, bagi bangsa kafir. Tetapi diperuntukkan bagi orang-orang berdosa. Karena itu Yesus diutus oleh Allah untuk menjadi penebus. Galatia 3 ayat 13. Galatia pasal 3 ayat yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, Ya, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. ya, Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. terkutuklah. Jadi kita mengalami penebusan, ditebus dari kutuk hukum Taurat. Jadi ada dua hukuman yang diberlakukan dalam Taurat, saudara. Ya, apabila seorang kedapatan berzina, ya, atau menyeleweng atau apapun itu yang memang sudah di luar. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Taurat itu gigi ganti gigi. Jika matamu dicungkil, maka cungkil juga dia matanya supaya adil. Dan kalau dia mencuri, penggallah tangannya. Ya,
dan dia harus mengembalikan seluruh barang curian. Tetapi jika ditemukan berzina seperti perempuan yang berzina, nah dia lempari dengan batu sampai mati. Itu hukuman sampai mati. Ya, bahkan batunya tidak boleh diambil karena itu sudah langsung menjadi kuburannya. Seperti yang berlaku bagi Stepanos. Itu hukuman, ditebus dari kutuk itu, saudara ya. Kedua adalah salib ini, kayu silang, ya, digantung. Jadi digantung ini, saudara, tiang ini sebenarnya sudah berlaku pada zaman kerajaan Ahasveros. Ya, ada seorang yang digantung di kayu di situ, terus berdiri kayu satu, baru diikat dia di atas, baru dibiarkan burung-burung pemakan daging datang memakannya sampai habis. Nah, sudah berlaku begitu, karena itu hukuman yang paling kejam. Ya. Kemudian Yesus datang menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kutuk itu, saudara, adalah ya, manusia tidak diperkenankan untuk mendapatkan berkat. Nah, ada dikutuk. Manusia tidak berkenan mendapatkan kebebasan. Ya. Tetapi karena datangnya Yesus sebagai penyelamat di sini, maka dia menebus kita. Ya. Jadi penebusan ini, saudara, adalah tanda selamat. Kita sudah ditebus. Nah, karena itu penebus yang sempurna adalah Kristus. Ya, ada seorang penebus dalam kitab Rut namanya Boas. Karena Rut dan Naomi pulang dari Moab, ya, dua-duanya janda, dan orang ini datang ke Bethlehem sebagai orang asing. Datang Boas menjadi penebus dengan mengambil Rut sebagai istrinya. Ya, saudara ya. Ya, kalau kita masuk di kota Bethlehem, saudara ya, itu masih tertulis di situ ada namanya toko Boas, ya, daerah Boas dulu ini digambarkan seperti itu. Penebus itu, saudara, adalah dapat memberikan kebebasan bagi orang yang tertindas. Kita bebas, ya, ditebus. Kalau utang piutang ditebus, berarti orang itu dibebaskan hutangnya, dia ditebus, ya, jadi bebas dia. Kalau dosa yang membuat kita tertindas, maka uang tidak dapat membebaskan, harta tidak dapat membebaskan, kedudukan dan jabatan tidak dapat membebaskan, tetapi yang dapat membebaskan hanyalah Yesus. Karena itu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ya, penebusan itu dilakukan bagi orang yang hidup di dalam kejahatan dan tetap berlarut-larut hidup di dalam kejahatan dan akan dipersiapkan untuk dihukum nantinya. Lalu Yesus menanggung. Yesus memikul dosa kita. Dia menanggung beban kita. Maka disitulah terjadi proses penyelamatan. Diselamatkan. Kita sudah diselamatkan Tuhan, amin. Sudah.
Kita sudah ditebus. Tetapi dengan cara ini, kita jangan membiarkan harga penebusan itu untuk menjadikan kita bermain-main dalam dosa. Ya, sehingga ibadah itu berarti, saudara. Pelayanan itu berharga. Ya, apapun yang kita kerjakan memberi nilai yang terbaik. Karena apa? Yang telah menebus kita adalah Raja di atas segala raja. Saudara diberikan penghargaan presiden saja seandainya, wah itu bisa viral itu di seluruh dunia. Ya, berikan penghargaan tanpa sesuatu, tanpa ada sesuatu yang dikerjakan, kok bisa? Kan begitu ya? Ya, berikan penghargaan. Apa alasannya? Apa hubungannya? Tetapi Yesus yang telah mati disalib, ya, mati tersalib, menanggung dosa manusia. Ini dosa manusia ini kan tanda kutip orang percaya, saudara. Jadi tidak seenaknya manusia yang percaya. Ya, siapa yang percaya di dalam nama Yesus akan diselamatkan. Dia menebus dosa seluruh manusia yang percaya padanya. Berarti ada batasan. Ya, tidak serta-merta manusia itu ditebus tanpa melakukan dasar-dasar percaya pada Tuhan. Maka itu setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia melewati proses penebusan. Maka dosa masa lalu kita, perbuatan-perbuatan masa lalu kita, ya, segala bentuk kejahatan-kejahatan yang kita buat di masa lalu tidak lagi diingat sebagai kesalahan karena sudah dibebaskan oleh Tuhan. Haleluya. Ya, menjadi hamba Tuhan, berikan tanggung jawab untuk menyampaikan firman. Nah, itu dengan cara apa ia menebus kita? Dengan cara ia mengorbankan dirinya di kayu salib. Pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya, dan kemudian ia bersembunyi, lari jauh dari Tuhan, bersembunyi di semak-semak. Ya. Lalu Allah mencari keduanya. Adam, Adam, di mana engkau? Ya. Adam menjawab, saya ada di sini Tuhan. Tapi saya telanjang. Apa yang telah engkau perbuat? Dan siapa yang telah memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Maka Allah yang menciptakan manusia itu, ia mengambil seekor anak domba lalu mengerjakan korban penebusan. Pakaian yang digunakan oleh Adam dari daun ara diganti dengan pakaian kulit domba. Itu penebusan yang pertama. Ya. Belum ada Paskah, saudara ya. Belum ada perayaan Natal. Belum ada Sabat. Ya. Manusia baru berdua. Tidak tahu ini hari apa, besok hari apa. Dan dia tidak berpikir kapan gajian. Amin. Amin. Kan Adam kan tidak mungkin berpikir gajian kapan. Ya. Berdua aja. Ya. Mau ukur kapling sampai dimanapun deh, terserah sudah. Ya, belum ada tuan tanah di situ. Adam dan Hawa sendiri jadi tuan tanah. Tidak ada juga yang beli tanah. Ya, karena itu, saudara, Allah tebus dia. Ya. Penebusan yang kedua yang pernah ada dalam Alkitab adalah Allah menebus bangsa Israel dari rumah perbudakan.
bangsa Israel berada di Mesir selama 400 tahun, maka ia dibebaskan dengan cara ditebus lewat ibadah perayaan Paskah. Kita mau Paskah ini. Ya. Haleluya. Paskah. Dengan cara kita ditebus oleh Tuhan. Ya. Paskah. Penebusan itu terjadi tidak serta-merta berhasil, saudara. Tapi setidaknya bangsa Israel boleh keluar dari Mesir dalam jumlah yang banyak. Walaupun penuh persungutan. Ya, Musa sedang memperkenalkan Allah bagi mereka. Tetapi bangsa Israel sedang mengenal Allah, Dewa lembu tuangan itu. Karena itu saudara, kalau kita dapat memperhatikan secara bersama-sama bahwa pribadi Yesus yang datang menebus manusia, dia mengorbankan dirinya. Ini nanti kalau dibahas Paskah, saudara, saya akan nanti bahas di Keluaran. Sedikit menjelaskan tentang penebusan dulu, dan nanti 2 poin itu nanti dijelaskan secara berlanjut. Penebusan yang ketiga itu pada datangnya Yesus. Pada saat Yesus datang sebagai manusia. Dan disebutkan bahwa dialah yang akan menebus manusia dari dosa. Jadi saudara, menebus manusia atau manusia ditebus dari perbuatan-perbuatan dosa adalah perintah Allah. Ya. Yang dikerjakan oleh Yesus sebagai anak tunggal haleluya. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, Ya. dan engkau akan menamakan dia Yesus, Ya, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Menyelamatkan itu membebaskan dari dosa. Karena itu saudara-saudara, ya, tanda pembebasan itu dikerjakan oleh Yesus. Apa konsekuensinya? Saat Yesus datang sebagai manusia yang akan menyelamatkan umatnya itu yang dimaksud itu adalah bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel tidak menerima, maka konsekuensinya adalah Yesus disalib. Disalib. Diolok-olok dia di sana. Ya. Benarkah engkau raja? Benarkah engkau Tuhan? Selamatkanlah dirimu. Ya, engkau akan menebus kami. Ini, saudara. Ketiga bagian penebusan ini, saudara, yang terakhir adalah pekerjaan Allah secara langsung. Yang pertama adalah pekerjaan Allah secara langsung, dan yang kedua adalah pekerjaan Allah secara langsung. Tebus. Jadi manusia ini memberikan pengertian, saya menyampaikan firman, memberikan pengertian, mengerti saudara bahwa nilai penebusan itu sangat mahal. Karena itu tidak ada seorang pun yang dapat berbangga diri jika kita berurusan dengan Tuhan. Terlepas dari semuanya itu, setelah kita kembali ke rumah kita masing-masing, kita akan melaksanakan aktivitas-aktivitas kita. Kita mengerjakan bagian-bagian kita, saudara. Kita akan memperhatikan sistem kerja Allah yang benar.
Sekarang kita introspeksi diri. Apakah kita sudah ditebus Tuhan secara utuh? Atau kita masih berada dalam bayang-bayang dosa? Ya. Saudara, bedakan penebusan dari dosa dengan penebusan dari piutang. Ya, itu berbeda. Bahkan sekarang seringkali ya dalam pinjaman di perbankan ya tidak serta-merta meminjam begitu saja, tetapi pihak perbankan akan menggunakan jasa asuransi untuk memberikan jaminan ya agar pihak perbankan tidak mengalami kerugian, yaitu asuransikan ya, supaya manakala suatu saat terjadi kemacetan misalkan dan lain-lain, ada yang membackup. Itu piutang, saudara. Tidak ada hubungannya dengan dosa. Tetapi dosa yang dimaksud di situ adalah dosa yang sangat mempengaruhi moral manusia, yang dapat mengganggu iman kita, yang dapat mengganggu percaya kita pada Tuhan, yang dapat mengganggu masa depan kita. Karena itu dosa mendapatkan perhatian khusus dari Allah agar kita ditebus. Jadi tidak ada lagi orang yang hidup dalam dosa kalau sudah mengalami penebusan. Markus 10 ayat 45. Markus pasal 10 ayat yang ke-45. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, Ya, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. memberi nyawa. Jadi kita belum memberi apa-apa, saudara. Yesus memberi nyawa untuk menebus banyak orang. Ya, kalau kita capai segini, itu sudah luar biasa. Kita pertahankan dan kita berusaha untuk menjangkau jiwa lebih. Haleluya. Sehingga saudara-saudara, bila ada jiwa-jiwa baru datang, kita terima. Karena apa? Amanat agung memerintahkan untuk kita menjangkau banyak jiwa. Menjangkau banyak jiwa. Jadi di setiap pertumbuhan gereja, secara khusus gereja Pantekosta Tabernakel, ya, kalau saudara ketahui sejarahnya, 7 orang yang membicarakan gereja dengan membentuk organisasi dengan tujuan memberitakan Injil. Tujuan. Nah sekarang hamba Tuhannya sudah ribuan di Indonesia ya. Haleluya. Ya, jemaatnya sudah banyak. Ya. Jadi kita tidak berpikir satu lingkungan ini. Apa yang kita dapatkan hari ini tidak terlepas dari orang tua kita yang sudah membicarakan tentang ke depan pekabaran Injil dalam pola tabernakel untuk menyelamatkan manusia. Karena itu saudara, kita menjadi warga jemaat, jadilah warga jemaat yang baik. 1 Korintus 6 ayat 20. Satu Korintus 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya. Jadi orang yang sudah ditebus itu, ia memuliakan Allah. Amin. Memuliakan Allah. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Ya, karena itu
tubuh kita ini benar-benar harus dijaga dengan baik. Untuk apa? Agar kita dapat memuliakan Allah. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena kita sudah ditebus, sudah dibayar lunas. Ya. Saudara tidak perlu membawa kambing domba, tidak membawa lembu sebagai korban tebusan, tidak perlu membayar apa lagi? Ya. Nasar sebagai perjanjian penebusan. Tapi muliakan Allah dengan tubuh. Maka ini kita memuliakan Allah, kita melayani Tuhan, waduh, senangnya luar biasa. Ya. Senangnya luar biasa. Hati kita menggebu-gebu kalau melayani Tuhan, walaupun berat. Walaupun berat, tapi kita mau melayani Tuhan. Kita mau bertemu Tuhan. Pertemuan kita dengan Tuhan pertama adalah kita mendapatkan nilai penebusan. Sekarang saya bertanya saudara, seberapa harga penilaian penebusan yang kita terima? Seberapa harga penebusan yang kita terima? Seharga korban Kristus. Harga yang mahal, yang tidak bisa disamakan dengan emas perak, yang tidak bisa disamakan dengan nilai-nilai kekayaan lainnya berdasarkan Alkitab. Ya, karena itu orang-orang yang mencintai Tuhan dengan tulus, saudara, ya, baik hamba Tuhan, baik sidang jemaat, pelayan-pelayan Tuhan, walaupun punya harta, hartanya dipakai untuk melayani Tuhan, memberikan tumpangan pada jiwa-jiwa yang lain, korbankan untuk pemberitaan Injil. Ya, karena apa, saudara? Pemberitaan Injil ini butuh topangan dari orang-orang yang sudah ditebus. Kedua, ya, perjumpaan kita dengan Tuhan, kita beroleh berkat yang luar biasa. Berkat ini tidak ternilai. Berkat secara finansial bisa dihitung. Tetapi berkat yang luar biasa adalah berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat kesabaran, berkat ketekunan itu akan menghiasi hati kita. Walaupun kalau dihitung berapa banyak pengorbanan yang kita sudah korbankan untuk pekerjaan Tuhan, seringkali akan muncul hitung-hitungan di situ, tanpa disadari bahwa setiap korban yang kita persembahkan, korban yang dibakar sampai habis. 1 Korintus 7 ayatnya yang ke-23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Jangan menjadi hamba manusia. Jadi saya di sini menjadi hamba Allah, saudara ya. Jangan menjadi hamba manusia, kita menjadi hamba Allah. Karena itu seorang hamba Allah, dia harus menyampaikan firman yang benar. Tujuannya adalah untuk membangun iman jemaat. Ketekunan dan kesetiaannya kepada Tuhan harus tetap terjaga sampai Tuhan datang kembali. Sehingga kalau kita memahami tentang korban penebusan itu, saudara, nilai penebusan itu, kita hanya dapat berkata Tuhan terima kasih. Ya. Terima kasih. Walaupun tubuh sakit-sakit, tapi sudah ditebus. Masalah Tuhan sembuh terserah dia, Tuhan sembuhkan. Ya, sudah ditebus tanpa dosa, saudara. Kita tidak berpikir lagi dosa
Pikiran kita tidak lagi hal-hal yang duniawi. Karena itu kita bekerja, kita berusaha, tetap puji Tuhan. Jualan laku, puji Tuhan. Oh, puji Tuhan, semangatnya luar biasa. Bulan tanggal tua, pembeli kurang, muka cemberut. Wah, yang disalahkan Tuhan, bukan konsumennya. Tuhan ini tidak adil. Ya, bulan lalu lebih banyak, sekarang turun. Ya, ini saudara, seringkali kita diuji oleh Tuhan. Karena itu, setiap anak Tuhan yang sudah mengalami penebusan, hidupnya ada dalam tangan Tuhan. Amin. Kita ada dalam tangan Tuhan. Ya, hidup, sehat, seandainya Tuhan panggil dan meninggal, puji Tuhan. Yang mau bikin apa? Karena dia punya. Ya, haknya dia. Segala sesuatunya dia atur. Kalau mungkin kita ini sudah khawatir dengan diri kita. Yang satu sakit belum selesai, satu lagi muncul. Yang satu ini belum selesai, satu lagi. Yang satu lagi, oh banyak sekali saudara jaringannya itu. Ya, saya pikir dokter saya tidak cukup satu orang untuk mengontrol tubuh kita. Ya, ada jantung sendiri. Ya, ada penyakit dalam, ada penyakit saraf sendiri, dan lagi apa lagi ya. Semuanya mereka akan bekerja sama, lalu melihat mana titik-titik penyakit yang menyebabkan tubuh ini sakit. Dia berjuang untuk menyembuhkan. Tetapi sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Ya. Haleluya. Kalau enaknya di rumah sakit itu saudara, tinggal pasrah saja, Tuhan, terima kasih. Ya, karena mau bikin apa di situ? Ya. Pasrah saja sudah. Kondisi semacam ini, saudara, itu dapat dipengaruhi dari tanda penebusan. Ya, tidak ada yang kita pikirkan lagi. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita hari ini boleh mendengarkan firman Allah, kamu telah ditebus. Ya, ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Ditebus dari mana? Ditebus dari dosa dan perbuatan-perbuatan dosa. Haleluya. Sehingga kita semua mendapatkan kesempatan untuk dapat hidup di dalam kebenaran firman Allah. Ya. Kita hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Allah. Sehingga apa, saudara? Sehingga kita beroleh kebebasan atau kemenangan. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18. Sebab kamu tahu Ya, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang cara sia-sia. hidup yang sia-sia. Ini yang sia-sia ini saudara punya makna luas. Terus Yang kamu warisi dari nenek moyangmu, ya, itu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan barang yang fana. Terus bukan pula dengan perak atau emas, terus kan, melainkan dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal. Ya, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bercacat. Jadi kenapa muncul Yesus dikorbankan? Karena dalam peradaban bangsa-bangsa Israel itu, dia mengikuti ya dewa-dewi orang Kanaan yang menyembah pada Molok, dan yang dipersembahkan itu adalah bayi-bayi
sebagai tumbal, berkorban. Dia menentang atau menolak yang namanya korban tebusan dari kambing domba. Ya, pemujaannya pada dewa. Ya. Karena itu Yesus yang datang itu tidak hanya menebus bangsa Israel, tetapi dia menebus semua suku bangsa yang percaya kepadanya. Banyak yang tidak mau ditebus atau tidak mau percaya. Banyak yang tidak mau terima penebusan. Banyak yang menolak penebusan. Banyak yang anti terhadap penebusan. Banyak yang anti terhadap kekristenan. Karena apa? Injil itu dianggap sebagai saingan pada kelompok agama-agama tertentu. Sedangkan Injil ini adalah firman Allah yang diberikan oleh Allah lewat perantaraan Yesus Kristus. Kabar baik. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat mengerti bersama-sama hari ini bahwa kita telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Coba artikan cara hidup yang sia-sia ini seperti apa? Cara hidup yang sia-sia itu artinya cara hidup yang tidak mempunyai arti, yang dapat mengakibatkan dosa yang mencemarkan tubuh kita, mengakibatkan dosa dan perbuatan-perbuatan dosa. Sehingga saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini kita boleh mendengarkan berita firman Allah ini, kita dapat perhatikan secara saksama bahwa ketentuan yang diberikan oleh Allah adalah ketentuan di mana manusia harus menerima penebusan. Tidak ada jalan itu, tidak ada jalan lain. Ya, karena penyucian terhadap dosa hanya dikerjakan oleh Yesus. Saudara tidak bisa kerjakan sendiri. Lalu dengan cara bagaimana kita ditebus? Dengan cara kita mohon ampun kepadanya, Tuhan ampuni saya. Jika kita salah dalam kata-kata yang sia-sia, maka kita minta ampun pada Tuhan. Tebus. Jika kita suka berdusta, kita minta ampun agar Tuhan rubah. Jika kita tidak hidup di dalam kebenaran, kita mohon ampun. Tanda penebusan yang sempurna adalah dosa itu tidak akan mengikutimu lagi. Oh, dari anak sekolah minggu bohong sampai tua. Nah, itu sia-sia. Ya, sia-sia. Kadang orang berbohong karena takut nanti dimarahi. Dari mana? Ya, dia tidak bisa berkata benar. Ya. Padahal kalau jujur itu akan lebih baik. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan bersama bahwa penebusan yang dikerjakan oleh Yesus sekali untuk selamanya. Setelah itu tidak ada penebusan lagi. 2000 tahun yang lampau kita telah naik ke sorga, dan setelah itu tidak ada lagi. Itu yang kita terima hari ini. Anda dikenal jahat, setelah bertobat, ya, tidak ulang lagi pada dosa yang sama, maka penebusan itu paten, bebas dia, udah bebas. Saudara bisa menyanyi, sekarang saya sudah bebas. Bebas. Kita tidak tertuduh. Ya, kita tidak hidup di dalam dosa. Kita tidak mencemarkan diri kita. Karena kita bebas dalam melakukan segala kebenaran. Bukan berarti kita bebas mengekspresikan dosa. Kita bebas
Itu orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, ya aman di mana-mana saudara. Tapi tidak sedikit juga orang yang tidak suka dengan kondisi kita yang setia kepada Tuhan. Tidak sedikit juga orang yang anti dengan kehidupan kita yang taat kepada Tuhan. Ya, sekali kita dinilai orang dari luar. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penebusan itu dimiliki oleh setiap orang percaya. Sejak kapan kita ditebus? Sejak kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jadi anak-anak kita dari kecil kita ajari percaya Tuhan, ya taat sama Tuhan Yesus. Ya, remaja kita didik lagi supaya tidak terhilang nanti, saudara. Kita ajar mereka untuk mencintai Tuhan, ya, sehingga kecintaan kita kepada Tuhan itu tidak terhenti pada diri kita semata, tetapi mencintai Tuhan harus diwariskan secara turun-temurun. Beritakanlah Taurat ini kepada keturunanmu siang dan malam. Ajarlah mereka mentaati Tuhan. Ya, kata Tuhan. Ya. Di dalam bilangan itu. Karena itu saudara-saudara, hari ini kebenaran-kebenaran firman Tuhan, nilai penebusan itu seperti apa saudara nilai? Senilai bongkahan emas kah? Wah, terlalu kecil. Ya, tak ternilai. Maka kalau tidak ternilai, setiap berkat kita terima, tetap berkata Tuhan, terima kasih. Berkat apa aja? Ya, memperoleh berkat terima kasih. Bangun pagi, saya tidak pernah lupa berdoa, Tuhan, terima kasih sudah menghidupkan saya hari ini. Ya, ini karena tidur itu kita tidak tahu bagaimana tidur saudara. Terima kasih Tuhan telah bukan membangunkan, menghidupkan saya pagi ini. Saya belum bangun dari ini, masih begini, buka mata, oh tidur. Terima kasih Tuhan telah menghidupkan saya hari ini. Ditambah lagi saudara, ya. Karena kita tidak tahu seperti apa Tuhan, apalagi yang sudah rawan-rawan sakitnya itu saudara, wah, dengarnya saya sudah takut. Tapi tidak mengapa, kita boleh perhatikan bersama-sama bahwa penebusan itu benar-benar dikerjakan oleh Allah. Yesaya 44 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Silakan. Saya 44 ayat yang pertama, ayatnya yang ke-21. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Terus, aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku, hai Israel, engkau tidak kulupakan. Engkau tidak kulupakan. Perhatikan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu. Aku menghapus dosa pemberontakanmu. Seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Terus, kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah menebus. Kembalilah. Saya kembali, dia tidak mau kembali, saudara. Tidak mau kembali bangsa Israel itu. Ya, sampai hari ini. Ya, kita syukur mempercayai Tuhan. Kembalilah kepadaku. Perhatikan. Aku telah menebus engkau. Ya, ada saudara seperti orang Israel ini sudah ditebus masih tidak mau lagi. Nah, sudah ditebus. Kembalilah, aku telah menebus engkau.
Yang panggil itu Tuhan, saudara. Ayo kembali. Aku telah menebus engkau dari dosa pemberontakanmu dan segala dosamu. Kata segala itu seluruhnya. Tapi apakah Israel mau? Tidak. Lanjut. 23. Bersorak-sorailah, hai langit, Ya, sebab Tuhan telah bertindak. Bertempik soraklah, hai rahim bumi. ya. Bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung, Teruskan. hai hutan, serta segala pohon di dalamnya. Terus. Sebab Tuhan telah menebus Yakub, dan Ia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Teruskan. 43 1. Saya 43 ayat 1. Terlompat. Tetapi sekarang, Ya. beginilah firman Beginilah Tuhan firman Tuhan. yang telah menciptakan engkau, hai Yakub, Ya. yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan telah namamu. memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Engkau kepunyaan. Itu ditebus artinya menjadi milik Allah. Milik Allah. Kita ini miliknya Tuhan. Amin. Amin. Kata lain dari milik Tuhan adalah 1/10. Ini miliknya Tuhan. Mahal, saudara. Milik Tuhan. Saya miliknya Tuhan. Yang harus dimiliki oleh Allah. Ya. Apapun yang terjadi, saya adalah miliknya Tuhan. Jangan asal tahu saya miliknya Tuhan. Miliknya Tuhan. Ya. Saya dan kita adalah 1/10 dari segala penduduk dunia yang telah menerima nilai penebusan. Siapa yang sudah menerima tanda penebusan yang benar-benar dari Tuhan? Jadi kalau kita miliknya Tuhan, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut dengan apapun, ya, karena hidup ini adalah Tuhan punya, miliknya Tuhan. Ya. Saya pernah saksikan waktu saya ke Ambon 2 tahun lalu, dan pesawat yang kami tumpangi tidak bisa landing, saudara. Sudah mutar selama tiga kali, angin kuat 1 jam, mutar-mutar di situ, lalu akhirnya balik Sorong. Ya, semua orang di dalam sudah histeris, teriak. Ya, kita mau bikin apa? Pasrah saja. Sambil bercerita sama Pak Musradi, ini kalau jatuh nanti kita jatuh kemana nih? Ke laut atau ke darat? Kalau darat berarti bangkainya masih dapat nanti. Kalau kita jatuh ke laut, ikan makan. Ya. Setelah saya berbicara begitu, pengumuman kembali ke Sorong. Kembali. Ya, saudara ya. Isi BBM, separuh penumpang turun. Kami tetap bertahan di dalam. Miliknya Tuhan. Ayat firman Tuhan mengatakan biji matanya Tuhan. Ya, Tuhan pasti lindungi. Saudara, amin. Tapi apakah miliknya Tuhan bisa sakit? Bisa. Dia juga akan sanggup menyembuhkan. Nah, dia adalah milik, kita adalah milik. Apakah miliknya Tuhan bisa meninggal? Bisa. Tetapi miliknya Tuhan yang meninggal itu masuk ke dalam kerajaan surga
bersama dengan Dia tampil dalam kemuliaan. Ya, itu akhir dari perjalanan. Jadi jangan berpikir kita miliknya Tuhan, tidak mati, tapi masuk surga. Ya, duduk di sebelah kanan bersama dengan Bapak Abraham. Pangku-pangku di sana, saudara ya. Senang-senanglah nanti di situ. Ya, roh kita bukan masuk ke tanah gersah di mana jeritan, tangisan. Ya, dua alam ini yang diketahui oleh agama, khususnya Alkitab, dan memang menjelaskan peristiwa yang berbeda. Orang yang hidup dalam Tuhan hidup tenang. Maka ketenangan itu, saudara, dimulai dari kita hidup di dunia ini. Amin. Jadi kalau di dunia ini masih susah-susah, masih ribut segala macam dengan yang tidak ada arti, yang sia-sia itu, ya hanya menyusahkan diri sendiri. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini kita boleh mendengarkan firman Allah ini, kita boleh menerima firman ini dengan baik, maka kita mengerti bahwa firman yang kita terima dari Tuhan adalah firman yang memberikan masa depan yang baik. Engkau adalah milik kepunyaan. Kita ini milik kepunyaannya Tuhan. Saudara milik kepunyaannya Tuhan. Kita semua milik kepunyaan Tuhan. Yang mendengarkan berita ini, ya, diberikan kesempatan untuk kembali kepada Allah. Kembalilah padaku. Ya. Karena itu setiap orang yang kembali kepada Tuhan, ia meninggalkan cara hidup yang salah. Dia bertobat dan dia melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan. Kita berdamai dengan Tuhan dan kita tetap hidup di dalam kebenaran firman Allah. Tanda penebusan yang lain adalah ia memberikan kelepasan secara utuh sempurna. Lukas 1 ayat yang ke-68. Lukas 1 ayat yang ke-68. Ini ayat terakhir. Musik mempersiapkan diri untuk Terpujilah Tuhan Allah Israel, ya, sebab Dia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. membawa kelepasan. Saudara lepas, dosa lepas, sakit penyakit lepas, masalah lepas. Ya, nggak ada simsalabim dalam Tuhan, nggak ada. Kita berubah. Nggak ada kumpayakum dalam Kristen. Bertobat. Ya, jangan bertobat 2 minggu, 3 bulan berdosa. 3 bulan nanti lagi. Saudara tidak akan diberkati Tuhan. Jatuh bangun nanti. Susah. Selalu memulai. Ya. Karena itu, apa yang dikerjakan oleh Yesus sebagai tanda penebusan, ia memberikan kelepasan. Dia memberikan kebebasan. Dia memberikan kemenangan. Memberikan sukacita. Karena kita ini lepas dan benar-benar lepas dari dosa dan perbuatan dosa. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Apapun yang terjadi, saya ingin menyanyikan kembali lagu ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, haleluya.
apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kuasa-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda, kita bersama bangkit berdiri, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Saudara-saudara, sudahkah saudara dibebaskan? Sudahkah saudara ditebus dengan cara Tuhan yang benar? Atau masih ada dosa yang mengikutimu? Dosa apapun yang mungkin kecil akan membuat kita sengsara selamanya. Oh, haleluya. Haleluya. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, lewat lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, dan sembuhkanku. Saudara-saudara yang sedang sakit, klaim janji firman Tuhan. Dia akan menyembuhkanmu, karena Dia pemilik dari seluruh hidupmu. Dia berfirman, kau berfirman, dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku.
haleluya. Oh haleluya. Kau berfirman, dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkan. Haleluya. Yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Sidang jemaat, dengarkan Tuhan berbicara padamu. Engkau adalah milik kepunyaannya. Kita adalah milik kepunyaannya. Dia tidak akan membiarkan kita tertinggal dan terlantar. Dia tidak akan membiarkan tubuh dagingmu sakit. Oh, haleluya, haleluya. Tuhan, bisakah Engkau berseru kepada Dia? Katakan, Kau berfirman dan menyembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Ini nilai dari penebusan yang Dia kerjakan. Kita angkat tangan kita dan berkata, Kau berfirman. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau dan selamatkanku. Haleluya. Bagimu, Yesus, tebus kami dari kesalahan, Tuhan. Tebus dosa-dosa kami. Oh Tuhan, tebus pelanggaran kami. Bebaskan kami dari segala tekanan dan penderitaan batin dan daging kami. Sampai kami menyadari betapa Tuhan memperhatikan kami. Kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Pada diri kami termeterai nama Allah yang di sorga. Iblis tidak sanggup mengganggunya. Penyakit tidak sanggup meruntuhkannya. Dan kematian tidak sanggup mengambilnya. Karena hidup kami ada dalam tangan-Mu, Tuhan. Hidupku ada dalam tangan-Mu. Sidang jemaat dalam tangan Tuhan. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan dalam tangan Tuhan. Yang termeterai dengan darah perjanjian.
darah domba Allah, darah Yesus yang mahal, darah yang sanggup membuat kami, oh Tuhan, berseru, darah Yesus, darah yang menyelamatkan kami. Karena itu kerjakan penebusan dalam diri kami, Tuhan. Sampai tidak ada satupun yang kami banggakan, tapi kami membanggakan Tuhan dalam diri kami. Oh Tuhan, terima kasih. Semakin kami tidak berdaya di hadapan-Mu, dan semakin kami melihat keajaiban-keajaiban. Engkau sangat mengetahui organ tubuh kami masing-masing, Tuhan. Tapi sempatkan kami hari ini untuk bisa datang merendahkan diri, mohon ampun di hadapan Tuhan. Sampai akhirnya kami melihat kemuliaan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat balas kasih-Mu. Terima kasih buat anugerah dan kebaikan-kebaikan Tuhan yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan seluruh hidup ini untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doakan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat kita semua, dan pengumuman Rabu ibadah pendalaman Alkitab, Jumat ibadah doa penyembahan, Sabtu ibadah pemuda remaja jam 5 sore, untuk tetap mengingatkan anak-anak kita bahwa ibadah pemuda remaja jam 5 sore, kebaktian sekolah minggu jam 8 pagi, kebaktian umum jam 9:15. Perlu juga disampaikan kepada jemaat bahwa pemuda remaja merindu melaksanakan Paskah Pemuda dengan segala daya upaya, sehingga mohon bantu doa agar anak-anak muda remaja kita merayakan Paskah dengan sukacita, ya, tentunya tidak terlepas dari kita semua. Dan juga jika ada saudara yang merindu dibaptis, silakan melaporkan diri untuk dijadwalkan sebagai informasi tambahan. Kemudian kita berdoa buat saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik saudara Sintika dalam tahapan pemulihan, kita tetap doakan. Kemudian anak Kai yang sedang dirawat di rumah sakit karena sakit. Kemudian yang lain yang kami tidak ketahui, agar Tuhan tolong dan menyembuhkan juga. Anak Parulian juga yang sakit, ya. Dan saya juga sakit, saudara. Tapi puji Tuhan, doa-doa kita akan memberikan kita kesembuhan yang sempurna, dan biarlah berkat Tuhan mengalir dalam jiwa kita semua. Kita bersama bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita. Belas kasih-Mu memberkati kami, pelayan-pelayan yang telah melayani, berkati Tuhan dalam jejak langkah hidup sehari-hari, usaha bidang pekerjaannya. Tuhan memberkati anak-anak kami yang sakit, yang telah disebutkan namanya. Engkau tolong, baik yang sedang dirawat di luar kota maupun di Sorong. Haleluya, biarlah belas kasih-Mu memberkati dan menyembuhkan semua. Bahkan mungkin ada nama yang kami tidak sebutkan, tapi kebetulan saat ini sakit. Maka Tuhan, darah yang sama akan mengalir dan akan menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan.
baik hamba pribadi bersama istri, berikan kesehatan secara tubuh jasmani dan juga secara tubuh rohani akan berlimpah-limpah. Juga kami berdoa, oh Tuhan, kegiatan sepanjang minggu ini yang berkati dan juga perayaan Paskah Pemuda, oh tolong campur tangan dan memberkati. Berkati juga, oh Tuhan, persiapan kami melaksanakan perayaan 20 tahun pelayanan di tempat ini. Kau memberkati dan semuanya Tuhan dipermuliakan. Tiba saatnya untuk kami pulang, pimpin sertai kami, tibakan di rumah masing-masing, jauhkan segala kecelakaan mara bahaya. Oh Tuhan, pelihara kami sampai di tempat tujuan dengan segala baik. Jauhkan dari segala kecelakaan dan penyertaan Tuhan akan menjadi tanda meterai pada diri kami. Saudaraku, pulanglah dan terimalah berkat anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan penyertaan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami mengakhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati kita semua.